Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita tiba pada malam ke-21 di mana Rasulullah SAW pernah berpesan, taharrau lailatul qadri fi asril awakhiri min Ramadan. Berbululah kalian semua terhadap Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini kesempatan kita untuk memburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebetulnya 10 malam terakhir itu hanya sebuah istilah saja. Maksudnya adalah di perpuluh ketiga. Karena bisa jadi bukan 10 malam terakhir, tapi 9 malam terakhir. Kalau Ramadannya 29. Kalau Ramadannya 30 hari, tentu itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kehususan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dalam rangka memburu, dalam rangka menjemput Lailatul Qadar? Yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah Rasulullah menghidupkan malam Ramadan. Disebut menghidupkan malam Ramadan, bisa jadi seluruh malam Rasulullah hidupkan atau hanya sebagian malam saja Rasulullah hidupkan, ya. Tetapi kalau kita melihat dari bacaan-bacaan buku tentang kebiasaan Rasulullah melakukan peribadatan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tentu Rasulullah SAW mengisinya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif. Yang lazim, yang masyhur, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu adalah kegiatan yang kedua. Kalau tadi yang pertama kan menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, Rasulullah membangunkan seluruh keluarganya untuk melakukan sholat malam. Saat itu belum ada istilah sholat tarawih. Yang ada baru disebut dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Dan tentunya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah SAW adalah pribadi yang maksum, di malam-malam Ramadan Rasulullah memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menyebut bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan, kira-kira apa saja yang menjadi penyebab bulan Ramadan disebut sebagai dengan bulan penuh ampunan? Ada yang tahu? Ini setiap Ramadan disebutkan oleh para pembalik, oleh para penyampai khutbah, ya. Ramadan bulan penuh ampunan, Ramadan bulan penuh ampunan. Oke, saya akan mencoba merinci satu persatu apa saja yang menjadi penyebab bulan Ramadan disebut sebagai bulan ampunan. Tapi bukan gini ya, Ramadan bulan ampunan, ampun jangan beli baju yang lebaran, ampun jangan buka kue yang lebaran. Tapi bukan itu ya. Yang disebut dengan bulan Ramadan penuh dengan bulan ampunan, beberapa hadis menginformasikan kepada kita, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi penyebab yang pertama mengapa Ramadan disebut sebagai bulan penuh ampunan, karena di dalam bulan Ramadan ada saum yang kita lakukan, dan dengan saum yang kita lakukan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Sebab yang kedua, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang mendirikan qiyamul lail, orang yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, itu pun akan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosanya. Bahkan bukan hanya saum dan sholat malam saja yang menyebabkan
bulan ini disebut dengan sebagai bulan ampunan, tetapi man aftara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka Allah pun akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi ketika bapak dan ibu memiliki halangan untuk khusyuk dalam melakukan sholat malam, atau dalam puasanya karena ibu-ibu terhalang dengan tamu bulanan, maka bapak dan ibu yang terhalang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan hadirnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan dengan yang ketiga, yaitu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Di masjid kita dijadwalkan setiap hari. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Itu jadwal, hanya jadwal saja. Kalau bapak-bapak dan ibu mau setiap hari, karena ingin mendapatkan sesuai dengan hadis tadi, mengaftar shaiman, barang siapa yang memberikan bukaan makanan kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang itu. Maka tidak apa-apa kalau setiap malam, kalau setiap maghrib, setiap jelang buka puasa, bapak dan ibu memberikan makanan untuk berbuka puasa orang-orang yang berpuasa. Ini luar biasa. Ketika Ramadan disebut sebagai bulan ampunan, ternyata di antara saya katakan, di antara penyebabnya adalah yang 3 tadi. Sholat puasa di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, dan memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, kekhususan yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tadi yang pertama menghidupkan malam Ramadan, yang kedua membangunkan anak-anak dan keluarganya untuk sholat di bulan Ramadan, yang ketiga mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya mengencangkan pinggang seperti apa? Mengencangkan ikat pinggangnya, Rasulullah SAW menahan diri untuk melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Nunggu niat rek itikaf malam ini, malam 21, tong ragu-ragu. Waduh, malam 21, malam Jumat, ke masjid itikaf atau di rumah bersama istri tercinta. Ya, enggak usah ragu-ragu. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, malam ini, di malam 21 ini, kita kencangkan ikat pinggang kita kencangkan ikat pinggang kita untuk melaksanakan i'tikaf di masjid kita ini. Dan yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah, sebelum ke yang kelima ya, ini kurang lazim disebutkan. Yang keempat itu adalah Rasulullah takhirul fitri illa waktu sahur. Ini yang keempat ini jarang sekali disebutkan, bahwa hal-hal khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah mengakhirkan buka puasa sampai menjelang waktu sahur. Wisol, puasa nyambung memang haram. Kalau kita puasanya sehari semalam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, atau 40 hari 40 malam, seperti puasanya Brahma Kumbara saat dia menyelami ilmu ajaran Siwakti, Ceratiwa, dan lapang hukum. Apa ini? Ya. Selalu sepuh dulu kan. Ya. Nah, yang itu haram. Puasa besok seperti itu haram. Tetapi ketika puasanya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tetap melakukan puasanya itu tidak wisol. Tetapi di 10 malam terakhir, dia mengakhirkan bukanya. Bukan tidak buka, tapi mengakhirkan bukanya sampai menjelang waktu sahur. Ingat, menjelang waktu sahur, bukan menjelang makan sahur. Ya, menjelang waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kurang lebih jam 1-an, mulai dari jam 1, sepertiga malam terakhir itu. Mulai dari jam 1 sampai dengan jam 4. Nah itulah, sampai waktu-waktu seperti itulah Rasulullah mengakhirkan buka puasanya. Ya. Dan yang terakhir, yang biasa Rasulullah lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Sebetulnya ketika disebutkan yang terakhir saja yang i'tikaf, menghidupkan malamnya dapat, sholat malamnya dapat, kemudian mengencangkan ikat pinggangnya dapat, dan tentunya mengakhirkan
sahur, maka mengakhirkan buka puasanya pun dapat kalau disebut yang terakhir. Tapi kita harus hafal dulu runtutannya, karena sebelum ada yang kelima tentu ada ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Mudah-mudahan pada malam ini kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memburu Lailatul Qadar, sehingga apa yang kita lakukan khairun min alfi syahrin. Peribadatan yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.